terima apapun kritikan dari pasangan. Ini penting ya. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis. Channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga. Dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas sebetulnya apa saja sih hal-hal yang bisa menimbulkan perselingkuhan atau berpotensi selingkuh. Di sini ada 7 poin penting yang seharusnya kita bisa paham ya. Ketika kita betul-betul ingin bagaimana sih cara mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Nah, ini kita akan bahas ya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silakan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya. Hal yang pertama adalah ketika pasangan mudah marah. Ini bisa terjadi di kedua belah pihak ya. Misalnya ketika istri terus marah-marah, juga tidak menutup kemungkinan pada akhirnya karena suami kesal, pada akhirnya dia nekat berselingkuh. Nah, lalu kemudian istri marah-marah karena sebetulnya diam-diam dia punya selingkuhan di belakang, bisa jadi. Ini kan faktor ini bisa menimbulkan dua-duanya ada kemungkinan berpotensi selingkuh. Nah ini, makanya di sini keharmonisan yang harus kita tunjukkan adalah bagaimana kita mengerti satu sama lain, saling mengerti tentang perasaan itu saja, ya. Jadi ketika seseorang sudah pernah berpikir bahwa sebetulnya mungkin orang diselingkuhi itu sakit. Nah, ketika sudah mampu berpikir seperti itu, maka orang akan berpikir 2 kali ketika ingin berselingkuh. Lalu kemudian yang kedua, selalu mengkritik. Nah, mengkritik ketika itu memang hal-hal yang positif, ini tidak jadi masalah. Misalnya mengkritik demi kemajuan bersama. Namun dalam mengkritik ini kita sama-sama berusaha, ya, berusaha. Jadi kita bukan cuma mengkritik, tapi kita bisa memberikan contoh-contoh apa yang menjadi dasar kritik. Ini adalah hal yang penting harus kita pahami. Jadi apapun itu, ketika memang kritik itu bersifat positif, kita pun harus menanggapinya dengan positif. Lalu yang ketiga, ini lebih pendiam dan tertutup. Ini tentunya siapapun ketika memang kita sudah berumah tangga, lalu kita selalu didiamkan. Istri selalu tertutup atau suami selalu tertutup, maka orang didiamkan itu nggak enak loh. Nah, ketika ini terjadi terus-menerus, maka tidak menutup kemungkinan salah satunya akhirnya orang yang merasa didiamkan barangkali juga sangat berpotensi selingkuh karena dia merasa berdua namun rasa sendiri. Nah, hal inilah ya pada akhirnya dia merasa kesepian, jadi tidak menutup kemungkinan pada akhirnya berselingkuh. Bisa jadi untuk menghibur diri ataupun alasan-alasan lain tentunya ya. Lalu yang keempat, ketika istri ini selalu kurang dekat dengan suami, ya, atau memang seakan-akan ini selalu ada jarak yang membatasi. Nah ini apa? Ya, sebetulnya hubungan suami istri adalah merupakan hubungan yang sangat-sangat tanpa batas seharusnya. Karena apa yang dirasakan istri itu akan dirasakan suami, dan apa yang dilakukan istri ini menjadi tanggung jawab suami. Ini adalah hal yang berat. Jadi mohon maaf para istri, sadar ya, walaupun saya percaya tidak semua istri ini berperilaku yang neko-neko, tidak semua. Ini khusus bagi istri-istri yang mungkin berperilaku kurang menyadari, bukan tidak mengerti saya yakin ya, tapi mungkin belum menyadari ya. Jadi sekali lagi bahwa tanggung jawab suami di sini cukup berat karena harus memberikan satu contoh yang baik, nasihat-nasihat yang penting untuk seorang istri, karena apa yang dilakukan istri pada akhirnya menjadi tanggung jawab suami. Ini. Lalu yang kelima, enggan, yang berkepanjangan untuk melayani suami atau memberikan pelayanan seksual terhadap suami. Ini mulai enggan. Jadi biasanya karena ada beberapa deretan faktor sebelumnya. Nah, ketika ini masuk, bisa jadi memang pada akhirnya berpotensi selingkuh karena merasa kurang dilayani.
Kemudian yang kedua adalah asik dengan dunia sendiri. Ketika istri sudah selalu asik dengan dunia sendiri tanpa mempedulikan kehidupan suami, ini pada akhirnya ya sangat berpotensi selingkuh. Ini baik pada istri maupun suami sebetulnya. Lalu kemudian yang ketujuh, ketika istri sudah tidak betah di rumah, nah otomatis kan di sini seorang suami juga butuh dong situasi-situasi yang memang membutuhkan sebuah kebersamaan. Ada sesuatu yang memang mungkin perlu dibicarakan berdua. Ada juga hal-hal yang tidak bisa dilaksanakan sendiri tanpa dampingan seorang istri, ya. Karena di sini istri sebetulnya punya peranan yang sangat penting terhadap kesuksesan di tengah hidup rumah tangga, ya. Baik dari perilaku maupun doa, itu sebetulnya saya yakin diharapkan oleh setiap suami, ya. Ketika suami berangkat kerja, istri mendoakan, ya. Ketika suami sakit, istri merawat dengan ikhlas. Insya Allah ketika ini bisa kita jalani, maka keharmonisan akan selalu ada di depan mata. Okay? Lalu untuk menghindari hal-hal seperti itu, solusinya bagaimana? Yang pertama adalah luangkan waktu, perbanyak waktu untuk keluarga. Atau setidaknya jangan biarkan kita hanyut dalam sebuah pekerjaan atau hanyut dalam aktivitas yang pada akhirnya melupakan bahwa di belakang kita banyak orang-orang yang merindukan kita. Ini yang pertama adalah luangkan waktu. Lalu yang kedua adalah terima apapun kritikan dari pasangan. Ini penting ya. Lalu yang berikutnya, solusi yang berikutnya adalah beri dia perhatian. Perhatian ini kan sebetulnya kita harus pahami dulu nih. Apa sih yang paling ia butuhkan dalam hidup ini? Yang mungkin selama ini dia punya keinginan, namun belum pernah ia capek. Namun keinginan itu betul-betul memang sangat mungkin dipenuhi oleh pasangan. Adalah keinginan yang logika dengan kemampuan suami. Tanyakan baik-baik. Lalu solusi yang terakhir adalah ajak istri berlibur, karena itu juga bisa menghapus sebuah kebosanan, bisa mengembalikan kembali relaksasi seseorang, pikiran kita menjadi rileks, karena memang kita mendapatkan penyegaran dalam pikiran kita atau suasana baru. Ini punya pengaruh baik ketika kita memang sering berusaha bagaimana kita menciptakan rasa bahagia, namun rasa bahagia itu betul-betul dirasakan sama-sama. Ya, ketika istri dan suami atau bahkan satu keluarga liburan, ini tentunya kebahagiaan bukan hanya dirasakan suami atau istri, namun satu keluarga akan merasakan bahagia. Nah, sahabat, itulah beberapa hal ya. Itulah 7 hal yang berpotensi risiko, ya mudah-mudahan bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.